Di Arab sendiri sekarang 30% penduduk Arab mengambil pilihan untuk ateis. Bahkan ada ulama-ulama Arab yang kemudian mengambil pilihan untuk ateis. Itu di Arab, Bapak Ibu. Kenapa tidak menarik? Karena banyak paksaan. Kita menghantam anak kita dengan doktrin, dengan dogma, bukan dengan keteladanan. Harusnya anak-anak itu melihat sesuatu yang indah pada diri kita. Lalu mereka bertanya, kenapa bapak ibu saya sabar? Nanti bilang, oh karena saya beragama. Gimana cara beragama? Baru dijelaskan di situ. Kira-kira kalau begitu bakal menarik nggak Bapak Ibu? Coba sekarang. Kalau tokoh-tokoh agamanya tidak ngasih teladan, yang beragama pun hanya didoktrin seolah-olah agamanya paling benar, tetapi tidak ngasih keteladanan, lama-kelamaan kira-kira generasi kita tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama itu tidak memaksa, maka agama itu harus menarik. Jujur Bapak Ibu, apakah anak-anak kita tuh tertarik untuk sholat atau karena dipaksa oleh Bapak Ibu untuk sholat? Berlawanan nggak dengan ayat ini? Tapi dilakukan. Beda dengan kalian. Ngurusi rumah tipe 21 aja ngeluh. Betul apa tidak? Nih, ngurusi anak baru 3 aja udah marah-marah. Betul nggak? Nih, ibu saya ngurusi anak 11, nggak pernah saya lihat ibu saya marah-marah. Kenapa dia tidak merasa berat memelihara apa yang di langit yang di bumi? Karena yang di langit dan di bumi, yang nyata dia, yang tidak nyata dia, yang mana yang bukan dia. Semua adalah manifestasi dari dirinya. Jadi memelihara jangan seperti kalian memelihara mobil. Waktu baru dicuci tiap hari, diusap-usap, kan udah 1 minggu nggak pernah mandi lagi. Lo yang punyanya aja nggak mandi-mandi. Oke, lihat saya semuanya. Ayat ini dipungkas dengan kata-kata wahual aliyul adim, karena dia maha tinggi, dia maha agung. Keren gak Bapak Ibu ayat ini? Kalau ayat ini diimplementasikan dalam hidup, jadi gaya hidup. Jadi saya ingin menganjurkan, yuk kita bergaya hidup ayat kursi. Bukan membaca ayat kursi berulang-ulang. Saya juga sering dengar tuh di masjid-masjid ayat kursi dibaca berulang-ulang. Bahkan saya pernah diskusi tuh sama Pak Ustadz. Dapat apa Pak Ustadz? Baca ayat kursi berulang-ulang. Gak bisa jawab. Padahal kalau kita mau merenung kalimat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Sampai situ aja sudah menggigil saya. Apalagi kalau sampai wahuwal aliyul adim. Bapak Ibu, itu Al-Baqarah 255 itu. Nah sekarang kita lihat lanjutannya, ya. Al-Baqarah 256, ya. Ini mohon maaf. Ini Al-Baqarah 256 harusnya, ya. Belum saya ubah ya. Al-Baqarah 256 dimulai dengan kata-kata yang sangat indah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bapak Ibu, anak kita tidak suka makanan, dijejalkan saja makanan yang tidak suka ke mulutnya. Muntah enggak? Muntah. Kira-kira yang menjejali makanan ke mulutnya akan dibenci enggak sama anak itu? Nyaman enggak kira-kira anak itu? Oke. Coba sekarang sediakan makanan yang dia suka.
Kira-kira makan sendiri nggak Bapak Ibu? Makan sendiri. Kalau dia dihadapkan kepada makanan yang dia suka, dia happy nggak Bapak Ibu? Happy. Habis nggak kira-kira makanan itu? Minta lagi. Betul nggak? Sesederhana itu kalimat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama itu tidak memaksa, maka agama itu harus menarik. Ngerti maksud saya? Harus apa? Menarik. Jujur Bapak Ibu, apakah anak-anak kita tuh tertarik untuk sholat atau karena dipaksa oleh Bapak Ibu untuk sholat? Berlawanan nggak dengan ayat ini? Tapi dilakukan. Nih, banyak kejadian di tempat saya. Jadi gini ceritanya. Ini si suami ini kasar, galak, tidak menghormati istrinya. Alhamdulillah ketemu saya. Setelah ketemu saya itu berubah akhlaknya. Jadi lembut, menghormati, sabar, menghargai. Maaf ya Bapak Ibu, istrinya minta diantar sama suaminya ketemu saya, mau belajar. Paksaan bukan itu? Kenapa menarik? Karena ada contoh, ada teladan. Nah sekarang ini kan masalah kita di masyarakat ini, jujur ya, di Arab sendiri sekarang 30% penduduk Arab mengambil pilihan untuk ateis. Bahkan ada ulama-ulama Arab yang kemudian mengambil pilihan untuk ateis. Itu di Arab Bapak Ibu. Kenapa tidak menarik? Karena banyak paksaan. Kita menghantam anak kita dengan doktrin, dengan dogma, bukan dengan keteladanan. Harusnya anak-anak itu melihat sesuatu yang indah pada diri kita. Lalu mereka bertanya, kenapa Bapak Ibu saya sabar? Nanti bilang, oh karena saya beragama. Gimana cara beragama? Baru dijelaskan di situ. Kira-kira kalau begitu bakal menarik kan Bapak Ibu? Coba sekarang. Kalau tokoh-tokoh agamanya tidak ngasih teladan, yang beragama pun hanya didoktrin seolah-olah agamanya paling benar, tetapi tidak ngasih keteladanan, lama-kelamaan kira-kira generasi kita, kalau mereka membenci agama yang dianutnya, masuk akal nggak Bapak Ibu? Coba sekarang lihat, ketika mereka lihat kekerasan di mana-mana atas nama agama dan Tuhan, mereka yang polos itu pasti akan mengatakan, kok agama begitu ya? La ikraha fiddin. Kalau dibahas ini keren sekali Bapak Ibu. Ada orang dari Palembang. Dia ini ngaku sama saya, hidupnya selama ini jahat banget. Kadang-kadang ngerampok demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah belajar kesadaran di tempat kami, kemudian mereka sadar, dan apa yang dilakukan selama ini itu adalah keliru. Dia pulang ke Palembang, dia minta maaf sama keluarganya, minta maaf sama anak-anaknya. Keluarganya bingung, malah disebut kesurupan. Biasanya ngomongnya kasar, tidak menghormati, tiba-tiba datang ke rumah minta maaf, malah disebutnya kesurupan. Ini bapak ini kayaknya harus bawa ke rumah sakit jiwa, kayaknya kesurupan, saking anehnya. Padahal itu adalah perubahan, betul nggak? Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau kita belajar agama dengan metode yang benar, hasilnya itu tidak mungkin menghasilkan orang-orang yang penuh kebencian, gak mungkin. Yang adalah orang-orang yang penuh cinta kasih.
Yuk sekarang Bapak Ibu, ingin nggak anak-anak kita mengikuti agama kita? Ingin. Gimana caranya? Tunjukkan kita nyaman di depan mereka. Tunjukkan kita penuh cinta kasih di depan mereka. Tunjukkan kita adalah teladan bagi mereka. Itu aja. Saya yakin mereka akan tertarik untuk beragama. Jadi kata kuncinya, agama itu tidak perlu dipaksa kalau mereka tertarik. Dan untuk tertarik, itulah tugas kita. Katanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya cinta kasihnya meliputi semesta raya. Lah kita aja mau bergaul hanya dibatasi pada pengajian kita aja. Betul nggak? Di mana rahmatan lil alaminnya? Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh apa tidak? Oke. Nah, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Kenapa? Duh Bapak Ibu, karena Allah sang kebenaran, kekuatan positif meliputi semua diri, meliputi semua makhluk. Sudah jelas kata Allah, yang mana petunjuk, yang mana kesesatan. Sudah jelas. Coba anak-anak kita yang belum belajar agama, sudah bisa kan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, betul nggak? Mana yang selaras dengan dirinya, mana yang tidak. Padahal belum belajar agama, malah udah diajarin agama malah jadi aneh. Karena sudah jelas di dalam diri kita, sudah jelas mana yang ditunjukkan, mana yang tidak ditunjukkan, jelas di sini. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu untuk tidak berbohong harus belajar agama? Kan tidak perlu. Kenapa? Di dalam diri kita tuh sudah ada ngingetin. Kalau kamu berbohong itu, kamu pasti gelisah. Dan kalau kamu jujur, kamu pasti tenang. Diajarin nggak Bapak Ibu dari dalam? Gak usah tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau berbohong itu tenang apa gelisah? Gak usah. Karena di Quran dikatakan qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sudah jelas mana kebenaran, mana kesesatan. Ada Allah sang kebenaran membimbing di dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan agama tentu saja diperkuat, harusnya menguatkan dong, gitu. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalaha. Karena itu barang siapa yang tertutup terhadap tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat dan tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang Bapak Ibu, tagut itu apa? Pernah lihat tagut belum? Belum? Oke. Mari kita lihat Al-Quran. Kata Al-Quran, tagut itu apa? Jangan tanya yang lain, tanya Quran biar benar ngajinya. Ya, oke, perhatikan saya. Rasakan dulu kalimat ini. Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Paham ayat itu? Paham apa tidak? Saya curiga. Ulangi. Allah pelindung orang yang beriman. Seolah-olah ayat ini Allah itu melindungi yang beriman dan dia membiarkan yang tidak beriman. Terus yang tidak beriman siapa pelindungnya? Ngerti aja. Karena kita nggak pernah mikir, betul nggak? Udah aja informasinya begitu. Allah pelindung orang yang beriman, gitu. Siapa orang beriman? Saya. Gitu. Seolah-olah yang lain tidak dilindungi Allah. Padahal Allah udah bilang wasi'a kursius samawati wal ard. Dia itu kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi, meliputi semua makhluk. Jadi ayat ini seolah-olah
sedang memberikan satu pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan yang tadi. Katanya Allah meliputi semuanya, tetapi yang dilindungi cuma orang yang beriman. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tambah pusing? Makanya ulangi, baca lagi. Allah pelindung orang yang beriman. Ngerti sampai situ? Belum mengerti? Belum. Nah sekarang supaya mengerti, saya jelaskan. Kan sebetulnya Allah meliputi semuanya, betul? Setuju Allah meliputi semuanya? Oke. Lalu kenapa di sini ada kata-kata Allah pelindung orang-orang yang beriman? Yuk lihat saya semuanya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang merasa kalau dirinya selalu dilindungi Allah. Kan dia sadar kalau Allah bersama dirinya. Itulah orang beriman. Bukan Allahnya tidak melindungi. Orang beriman itu orang yang yakin kalau Allah tidak pernah terpisah dari dirinya. Masuk akal kalau gitu? Oke. Jadi bedanya apa? Orang beriman dengan orang kafir. Apakah Allah pada orang beriman? Allah ada pada orang beriman? Apakah Allah meliputi orang kafir? Nah gitu. Bedanya apa sekarang? Orang beriman itu yakin sepenuhnya kalau dirinya merasa dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang tidak beriman itu orang yang tidak merasa kalau dirinya dilindungi oleh Allah. Kira-kira kalian orang beriman atau bukan? Nah loh baru mikir. Masih suka sama Allah? Ya Allah lindungi aku. Suka nggak gitu? Suka apa tidak? Ini orang beriman atau bukan beriman? Berarti orang yang masih ya Allah lindungi aku, berarti dia sedang merasa tidak dilindungi. Orang yang suka minta perlindungan kepada Allah beriman apa tidak? Nah loh baru kebahas sekarang. Habis ngaji kalian tuh nggak jelas. Jadi orang beriman tuh siapa menurut ayat ini? Orang yang merasa kalau dirinya selalu dilindungi oleh Allah. Apapun yang terjadi dia yakin itu perlindungan Allah. Daftar jadi PNS gak diterima. Sudah orang beriman itu saya yakin ini perlindungan dari Allah. Karena Allah sedang merencanakan saya jadi pengusaha. Biar gajinya ditentukan sendiri. Tapi orang yang tidak beriman pasti akan cari peluang, cari orang dekat, cari koneksi, sogok menyogok. Jadi yang suka sogok menyogok iman atau tidak? Ada nggak orangnya di sini? Kesel saya itu. Makanya dibuka aja sedikit ya biar ngerti. Karena kalau nggak dibeberkan gini kalian nggak ngerti-ngerti. Jadi kata-kata Allah melindungi orang beriman itu kan menegasikan seolah-olah Allah tuh hadir bersamamu yang mengaku iman dan tidak hadir bersama yang tidak mengaku iman. Betul nggak? Padahal Allah wasi'a kursius samawati wal ar. Kan kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi bedanya apa? Yang satu merasa dilindungi, yang satu merasa tidak dilindungi. Jadi yang suka minta perlindungan berarti belum merasa dilindungi. Tah eta. Ada nggak di ruang ini orangnya? Acungkan tangan. Cenah rumah sain. Dan kalau nggak dibuka gini ngaji, nggak ngerti-ngerti. Malah menimbulkan kebingungan. Yang mikir bingung sote. Itu mikir matara bingung. Ngerti maksud saya? Oke, gini lihat saya semuanya. Saya itu bawa payung. Ya. Saya bilang kata saya, kamu jangan keluar dari payung ini.